Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang lagi di Sela. Dan saya percaya setiap saudara di waktu-waktu ini terus bergantung pada Tuhan, mengharapkan Dia. Dan alasan saudara mendengarkan hari ini karena saudara ingin mendengarkan apa yang Tuhan mau berbicara kepada saudara. Mari kita memulai Sela kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu ini untuk Tuhan berbicara. Tuhan sendiri yang bekerja dan menyatakan hikmat dan pengertian-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Amsal adalah salah satu kitab sastra dalam Perjanjian Lama yang berisikan nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajaran. Kitab ini disebut sebagai kitab hikmat yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Jadi Amsal bukanlah kitab hukum di mana kita wajib menaatinya, namun lebih bersifat nasihat di mana kita didorong untuk mengikutinya. Berbeda dengan hukum yang kaku dan pasti benar adanya, seperti jangan menyembah ilah lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nasihat atau hikmat dalam kitab Amsal lebih luas
dan bisa dipraktekkan secara berbeda tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun demikian, tentu saja prinsip-prinsip hikmat dalam kitab Amsal ini bersifat abadi dan tetap relevan dengan situasi apapun yang kita hadapi atau kita alami. Jadi nasihat atau hikmat dalam kitab Amsal diikuti, tentulah kita akan mendapatkan hal yang baik. Jika kita mengikutinya, kita dapatkan hal yang baik. Sebaliknya, jika kita merasa lebih tahu, memilih untuk tidak mengikuti nasihat yang tertulis di sana, maka akan ada akibat yang harus kita tanggung. Tema yang mempersatukan kitab ini adalah hikmat untuk hidup dengan benar. Sebuah hikmat yang berawal dari tunduk dengan rendah hati kepada Allah dan kemudian mengalir kepada semua area kehidupan. Hikmat dalam Amsal ini memberi nasihat mengenai keluarga, kaum muda, kemurnian seksual, kesetiaan hubungan pernikahan, juga berbicara tentang kejujuran, kerja keras, kemurahan, persahabatan, keadilan, kebenaran, dan disiplin. Hikmat dalam Amsal ini memperingatkan mengenai bodohnya dosa, pertengkaran, mengenai bahaya lidah, mengenai kebebalan, mengenai bahaya minuman keras, mengenai kerakusan, kebohongan, kemalasan, dan juga pertemanan yang tidak baik atau tidak sehat. Hikmat dalam kitab Amsal ini juga membuat perbandingan antara kebijaksanaan dengan kebodohan, antara orang benar dengan orang fasik, antara kesombongan dan kerendahan hati, antara kemalasan dengan kerajinan, kemiskinan dan kekayaan, kasih dan hawa nafsu, serta kematian dan kehidupan. Jadi sangat banyak dan sangat luas yang dibahas di Amsal ini. Saya mendorong saudara untuk meluangkan waktu membaca kitab ini sesering mungkin, saudara, supaya ada hikmat yang akan tertanam serta bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Ada yang menyarankan untuk kita membaca kitab ini setiap hari satu pasal, sesuai dengan angka dari 31 pasal di kitab ini. Jadi misalnya di tanggal 1 kita membaca Amsal pasal 1, tanggal 2 membaca Amsal pasal 2, dan seterusnya. Jika bulannya tidak sampai 3 sampai 31 hari, ya artinya saudara harus membaca lebih dari satu pasal di hari itu. Nah saudara, di bagian awal kitab ini Raja Salomo sebagai penulisnya mengingatkan pembacanya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Artinya saudara, semua jenis hikmat berkenaan dengan keluarga, pekerjaan, hubungan, kesehatan, dan lain-lain hanya bisa dimulai di saat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tentu saja bukan berarti ketakutan kepada Tuhan, tapi itu adalah sikap hati yang menghormati Tuhan yang didapat dari hubungan yang dekat dengan Dia. Dari hubungan dan pengenalan akan siapa Tuhan inilah, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah Bapa dan Dia Raja, Dia singa dan anak domba, maka kita memiliki rasa kasih, kagum dan hormat kepadanya. Takut akan Tuhan itulah yang membuat hati kita menjadi lemah lembut di dalam menuruti segala nasihat dan hikmat-Nya, serta pada akhirnya kita beroleh manfaat daripadanya. Saudara, hari ini secara khusus kita akan mempelajari sebuah nasihat yang sangat penting, khususnya di dalam kita memasuki tahun yang tidak mudah ini. Mari kita membaca Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dari dua ayat ini kita melihat ada 3 hal dari hidup kita di mana ada nasihat firman Tuhan untuk masing-masingnya, yaitu hati, pengertian, dan laku. Hati, pengertian, dan laku. Mari kita membahas yang pertama, yaitu hati. Saudara, hati manusia disebutkan hampir sebanyak 300 kali di dalam Alkitab. Secara singkat dan sederhana, hati adalah bagian spiritual dari diri kita di mana emosi dan keinginan kita berada. Hati adalah inti dari keberadaan kita. Hati inilah yang dilihat Allah jauh melebihi perbuatan dan bahkan pelayanan kita. Nasihat dari Amsal 3 tadi adalah bahwa hati kita harus
percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, percaya itu masalah hati. Percaya itu menjadi dasar dari semua hubungan yang sehat. Kadang tindakan atau perkataan orang yang kita kasihi bisa menyakiti perasaan kita. Namun saudara, jika kita memiliki hubungan kepercayaan dengan dia, maka kita percaya hatinya sebenarnya tidak bermaksud untuk menyakiti kita. Barangkali dia sedang mengalami hari yang buruk, sehingga dia tanpa sadar berlaku atau berkata yang tidak baik kepada kita. Kepercayaan yang sejati tidak pernah bergantung kepada perasaan. Kepercayaan yang sejati itu saudara diputuskan. Kita kembali ya ke nasihat hikmat di Amsal 3 tadi. Nasihat firman Tuhan adalah jika kita percaya kepada Tuhan, hendaklah jangan setengah-setengah, tapi percaya dengan segenap hati. Dan sebagaimana telah saya katakan tadi, apapun perasaan, pemikiran, pertanyaan yang mungkin masih ada di pikiran saudara, putuskanlah untuk mempercayai dia dengan segenap hati. Percayalah dengan segenap hati bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal-hal ajaib yang di luar kemampuan manusia. Saudara, percayalah dengan segenap hatimu bahwa Tuhan itu terlalu baik dan tidak mungkin dia merancangkan ketidakbaikan bagi hidup kita. Saudaraku, percayalah dengan segenap hati bahwa Tuhan itu terlalu berhikmat dan bijaksana, sehingga adalah tidak mungkin untuk dia berbuat kesalahan. Tetaplah percaya dengan segenap hati kepadanya, walaupun saudara mungkin tidak mengerti sepenuhnya mengapa Tuhan mengizinkan saudara berada di dalam situasi yang buruk. Hati kita harus kita jaga dan kita latih untuk selalu percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Dunia mengatakan follow your heart atau ikuti hatimu. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk hati kita mempercayai dan mengikuti kebenaran Tuhan. Hal yang kedua saudara, pengertian. Pengertian adalah area di mana logika, kemauan, dan memori kita berada. Nasihat dari Amsal 3 tadi adalah untuk kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hal ini bukanlah berarti kita tidak boleh memakai pengertian atau pemikiran kita. Tentu saja Tuhan menciptakan pikiran di dalam kita bukan hanya sebagai aksesoris saudara, tetapi untuk dipergunakan dalam mempertimbangkan, memikirkan apa yang akan kita lakukan. Tapi yang dinasihatkan di sini adalah bahwa kita jangan menjadikan pengertian kita sebagai tolok ukur kebenaran. Jangan kita menggantungkan diri kepada kepandaian, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan hikmat manusia di dalam perkara yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu sadar bahwa pemikiran, pengetahuan, bahkan memori kita, sepandai dan sehebat apapun kita, itu semuanya terbatas. Dia, Allah yang maha bijaksana, yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa, memiliki pengertian dan pemikiran yang tiada batas. Sandarkanlah pengertian saudara kepada Dia yang berfirman di Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, pikiranku bukanlah pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Dari hati yang takut akan Tuhan dan rasa hormat serta kasih kepadanya, kita akan bisa menundukkan pengertian dan pemikiran kita kepada Dia. Setelah hati dan pengertian, hal yang ketiga yang disebut di Amsal 3 tadi adalah laku atau perbuatan kita. Dikatakan di sana, akuilah Dia dalam segala lakumu. Maksudnya adalah untuk kita mengakui Tuhan, bukan siapapun atau apapun juga, yang menjadi sumber kekuatan dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Mengakui Tuhan berarti mempercayai bahwa Dia ada di dalam semua urusan dan perbuatan kita. Mengakui Tuhan itu bukanlah sebuah pengakuan formalitas, saudara.
tetapi pengakuan yang melibatkan seluruh energi dan jiwa kepada kuasa, kebijaksanaan, pemeliharaan kebaikan dan keadilan Tuhan. Saudara, itulah nasihat dari kitab Amsal pasal ketiga ayat 5 dan 6 untuk hati, pengertian, laku kita yang perlu kita perhatikan di dalam kita memasuki tahun yang baru ini. Dan ada sebuah hasil yang dijanjikan di sana, saudara. Di saat seseorang mempercayai Tuhan dengan segenap hati, saat dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, serta mengakui Tuhan di dalam segala lakunya, maka Tuhan akan meluruskan jalannya. Meluruskan jalan berarti Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita ke jalan kebenaran dan keberhasilan yang dikehendakinya. Itu maksudnya. Saudara, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa berusaha melakukan bagian yang hanya Tuhan bisa lakukan. Kita bisa sibuk dan berusaha keras untuk meluruskan jalan kita. Dan kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi bagian kita, yaitu 3 hal tadi, saudara. Mengarahkan hati kita untuk sepenuhnya percaya kepada Dia, untuk menundukkan pikiran kita di bawah pemikirannya, serta mengakui Dia di dalam setiap perbuatan kita. Oleh kasih karunia-Nya, mari kita belajar melakukan bagian kita dan mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya. Allah Roh Kudus, Allah penolong kami, hamba-Mu berdoa. Bantu setiap kami Tuhan untuk mengawali tahun ini dengan mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Untuk kami tidak bimbang di dalam mempercayai kuasa dan kasih-Mu yang begitu hebat di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri yang lemah dan yang terbatas ini, Tuhan. Serta Tuhan, tolong kami untuk tidak lupa mengakui Engkau sebagai sumber kekuatan di dalam segala laku kami. Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.